Mexican Grand Prix. Kita akan kembali ke track legendaris ini yang sebelumnya sempat absen dari kalender F1 dalam waktu yang cukup lama ya. Namun pada akhirnya track ini balik lagi 2015 dan sampai sekarang masih bertahan dan semoga aja masih ya karena fansnya bener-bener passionate banget di sini. Apalagi fansnya Checo. Dan sih. Seperti biasa gue adain voting, kalian mau gue bahas balapan tahun berapa? Dan banyak dari kalian yang ingin gue bahas Mexican Grand Prix 2016. Nah, ada apa dengan Mexican Grand Prix 2016? Gue udah lumayan sering ya bahas balapan tahun 2016, tapi nggak apa-apa, gue akan ingatkan kalian semua nih, kalau musim 2016 dikenal dengan duel Silver Arrow untuk kesekian kalinya ya, antara Nico Rosberg dan Lewis Hamilton. Mereka nih bagaikan dua juggernaut yang dulunya temenan, namun saat itu menjadi rival yang menyebabkan pertemanan mereka tuh hancur ya, demi mencapai gelar juara. Sehingga mereka akan battle sampai titik darah penghabisan. Nah, udah kayak perang aja. Tapi anggap aja rivalitas mereka tuh ya seperti itulah saking kerasnya. Dan sebenarnya nih ya, hal ini tuh yang dikangenin oleh fans-fans F1 sekarang ya. Tapi, oh well. Anyway, Lewis Hamilton meraih pole position disusul oleh rival dan rekan timnya Nico Rosberg. Dan terdapat dua Red Bull yaitu Max Verstappen di posisi ketiga dan Daniel Ricciardo di posisi keempat. Sebenarnya ya, pole di track ini tuh sedikit merugikan karena lurusan menuju ke turn 1 tuh panjang banget. Sehingga pembalap di belakang itu bisa menggunakan slipstream, pembalap di depannya ya, untuk mencoba menyalip menuju turn 1. Lewis saat start mencoba memasuki jalur defense, dan saat menuju turn 1, dia lock up dan keluar track. Lalu, Nico juga sempat keluar track saat berduel dengan Max. Di belakang, Pascal Wehrlein dan Marcus Ericsson crash setelah Esteban Gutierrez sempat menyenggol Pascal dan dia menabrak Marcus ya. Di sini emang nggak bisa berbuat apa-apa ya Esteban ya, karena udah kegencet gitu. Sedikit kacau di start ya, tapi hal ini bisa ditebak lah di track kayak gini. Dan safety car dikeluarkan. Daniel Ricciardo pit pada akhir lap ke-1 dan memasang ban medium untuk stint yang panjang ya. Safety car masuk kembali pada lap keempat dengan Lewis Hamilton memimpin dari Nico Rosberg dan Max Verstappen. Pada lap ke-21, Max Verstappen telah pit dan stuck di belakang rekan timnya yaitu Daniel Ricciardo. Dengan ban yang lebih baru, pasti lebih cepat dong. Dan pada akhirnya, Daniel memberi jalan kepada Max satu lap kemudian. Lalu di belakang, Akamsi Sergio Perez mencoba untuk menyalip Felipe Massa setelah stuck di belakangnya dalam waktu cukup lama ya. Namun ia gagal dan keluar track. Hal ini cukup membuatnya frustasi. Namun para penonton tetap memberikan dukungan sekuat-kuatnya. Sekuat mental para tifosi musim ini. Pada lap 50, Max Verstappen mencoba untuk menyerang Nico Rosberg untuk posisi kedua. Dengan beberapa mobil lap bawah tuh di depan ya. Saat Nico ketahan, Max mencoba untuk menyalipnya dengan dive bomb di bagian dalam. Namun Nico mampu mengantisipasi gerakan Max dan Max pun gagal karena dia lock up ya. Nico kembali naik ke posisi 2 dan Max tetap berada di posisi ketiga. Di belakang, Kimi mencoba untuk menyalip Nico Hülkenberg dan berhasil. Namun Nico malah spin saat dia mencoba untuk defend di bagian luar racing line. Untungnya dia masih aman dan bisa melanjutkan balapan. Nah, di sini nih, balapan tuh semakin panas di akhir-akhir saat Sebastian Vettel mengejar Max Verstappen untuk posisi ketiga. Dengan ban yang cukup tua dan tekanan yang tinggi, Max lock up, keluar track, dan memotong jalur untuk mempertahankan posisi. Seb tentu aja nggak puas akan hal itu dan protes di tim radio karena Max dianggap mengambil keuntungan dengan keluar track. Max harus memberikan P3-nya ke Seb, namun dengan kepala batu moainya. Max tidak melakukan itu. Gimana gak makin emosi tuh si Seb di belakang kan? Udah mah adrenalin saat di mobil juga tinggi ya kan? Masalahnya tuh juga Danny Ric yang berada di posisi kelima juga mendekat kedua pembalap tersebut dan mencoba untuk menyalip si Asep. Namun Asep defense secara agresif sampai Danny Ric lock up. Nah, ini juga bisa diinvestigasi nih dan beneran diinvestigasi ya. Tapi, di belakang terjadi kapal pecah, di depan kapalnya utuh karena Lewis Hamilton dengan slebeunya finish sebagai pemenang disusul oleh Nico Rosberg. Namun untuk posisi ketiga ini, menarik nih coy. Max finish di posisi ketiga on track. Dan Asep tentu nggak terima dan dimaki pula tuh series director saat itu yaitu almarhum Charlie Whiting. Saking ngamuknya dia. Sampai-sampai Maurizio Arrivabene, tim prinsipal Ferrari saat itu, harus turun tangan dan menenangi juara dunia 4 kali itu.
Insiden Max sudah diinvestigasi dan dia terkena 5 detik penalti karena gaining advantage. Udah di cooling room tuh dia tuh, dan akhirnya dia pun kena kick, dan Asep lah yang mewarisi posisi ketiga tersebut. Podium dimulai dan akhirnya drama selesai juga ya. Belum koplak. Lah, ada drama apa lagi emang? Masih ingat dengan manuver agresif Sep ke Danny Ric? Ya, itu kan juga diinvestigasi. Dan memang terbukti bahwa dia mengubah arah saat mengareman, sehingga FIA memberikan dia 10 detik penalti dan menurunkan dia ke posisi 5. Jadi akhirnya Danny Ric lah yang mengambil posisi ketiga pada akhirnya. Dengan kemenangan Lewis Hamilton, dia memperkecil jaraknya ke Nico Rosberg menjadi 19 poin dengan sisa 2 race lagi. Balapan yang cukup chaotic ya. Dan normal ya guys, pembalap emosi kayak gitu. Ya walaupun kadang nggak berlebihan juga sih. Tapi namanya juga adrenalin, ya mau gimana lagi gitu. Kita juga pasti pernah lah ngalamin hal kayak gini. Yang penting di luar track nanti mereka bisa legowo dan berpelukan kayak di Teletubbies. Anyway, gimana menurut kalian? Akankah Mexican Grand Prix tahun ini se-chaotic balapan ini? Kita lihat saja nanti. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.